Hai guys, bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian pada sehat selalu dimanapun kalian berada. Nih guys, kecil-kecil aku habis makan. Ayo kita lanjutkan cerita selanjutnya. Aku minta maaf soal yang tadi, Vira. Mereka memang sulit diajak bicara, ujar Leonardo lembut menatap wanita pujaannya. Selvira tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Leon. Aku sudah terbiasa dengan hal seperti ini, jawabnya. Om Leon, melekat cukup lucu. Tapi kalau melekat telus begitu, aku bisa beli pelajaran lebih lagi, sahut para polos. Leonardo tertawa kecil. Kau benar-benar luar biasa, Farah. Aku tidak tahu harus bangga atau khawatir dengan keberanianmu, ujar Leon sambil mengusap kepala bocah perempuan itu. Tentu bangga. Tidak semua anak Pika menghadapi orang seperti Tante Gila dan Om Prayoga, kan? Farah menaikkan turunkan alisnya. Aku akan mengantar kalian pulang, ujar Leon menatap lembut Selvira. Tidak perlu. Kami pulang bersama sopir kok, tolak Selvira lembut. Dia tak ingin merepotkan Leon lagi. Leon menghela napasnya. Baiklah. Hati-hati di jalan, kalau terjadi sesuatu hubungi aku segera, ujarnya tersenyum menawan. Selvira mengangguk. Oke, kamu tenang aja, jawabnya. Selvira tersenyum, merasa lega bahwa makan malam itu berakhir tanpa masalah besar, lah juga melihat betapa seriusnya Leonardo dalam melindungi dirinya dan Farah. Mungkin, pikirnya, Leonardo bukan hanya pria yang baik, tapi juga seseorang yang bisa menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Bagaimana menurut Mama? Apa Om Leon udah bisa jadi papa balu pala? Tanya Farah, mereka kini berada di dalam mobil. Selvira tersenyum lembut. Mama masih belum terpikirkan ke sana sayang, Mama hanya ingin menjaga Farah terus, jawabnya. Farah mengangguk polos. Apapun keputusan Mama, Fala halap bisa membuat Mama bahagia. Acel jangan pilih Om Enlian, keluarga melekat semuanya tidak beles, mana mata duitan lagi, ujarnya panjang lebar membuat Selvira terkekeh. Ibu dan anak itu terus bercanda. Namun, tiba-tiba kecepatan mobil bertambah, membuat Farah dan Selvira mengerit heran. Ada apa, Pak Herman? Tanya Selvira penasaran. Mobil kita sedang diikuti oleh beberapa mobil, Non, jawab sang supir mencoba tenang. Pak Herman juga segera memanggil bala bantuan. Namun, sinyalnya seperti dikacaukan hingga tidak bisa menghubungi bala bantuan. Non, berpegangan dengan erat. Sepertinya mereka sudah mengacaukan jaringan, hingga saya tidak bisa menghubungi Tuan Anggara, ujar Pak Asep terdengar sedikit panik. Wajah Farah berubah dingin, sedangkan Selvira terlihat khawatir bercampur marah. Dia khawatir pada keselamatan sang putri. Farah dengan cepat mengambil tablet miliknya yang selalu dibawa, kemudian mengutak adiknya. Cepeltinya, kita harus menghadapi Meleka, sebelum bala bantuan datang, Mama, ujar Farah serius. Selvira menatap putrinya. Kamu yakin sayang? Tanyanya khawatir. Dor, dor, dor. Tiba-tiba 3 tembakan melesat ke arah mobil mereka, membuat Selvira sontak terkejut. Untungnya mobil yang mereka tumpangi sudah dimodifikasi dengan anti dor-dor. Kita tidak punya pilihan lain, Mama. Mobil Meleka ada 3, ini bukan suatu kebetulan. Cepeltinya melekat tahu kita, ujar Farah serius. Farah segera mengambil senjata yang tersembunyi, kakeknya selalu jaga-jaga jika ada penyerangan. Tangan mungil Farah mengangkat senjatanya tersebut, lalu memberikan satu pada sang ibu. Dia juga mengambil senjata rakitannya yang ringan, sangat cocok untuk
anak kecil. Non, kita mau apa? Mereka semakin mendekat. Suara Pak Herman mulai terdengar panik. Jaga kecepatan, Pak Herman. Jangan berhenti apapun yang terjadi, perintah Selfira tegas. Kami akan mengurus mereka. Selfira dan Farah mengangguk, wajah mereka berubah dingin. Farah siap. Always ready, Mama. Salah satu mobil hitam mulai mendekat ke sisi kiri, mencoba memepet mobil mereka. Dari dalam mobil itu, terlihat seorang pria mengeluarkan senjata mulai menembak. Namun, kaca anti peluru mobil mereka berhasil menahan peluru tersebut. Bagus, mobil ini memang dilancang oleh Glenva untuk situasi seperti ini, ujar Farah dingin. Farah membuka sedikit jendela, cukup untuk mengeluarkan senjatanya dengan ketenangan luar biasa untuk anak seusianya. Farah menargetkan ban depan mobil musuh dan menembak. Dor. Catu celecai. Giliran, Mama, ujar Farah tersenyum kecil pada sang ibu seolah mereka sedang bermain game. Tembakan itu tepat sasaran. Mobil musuh oleng dan menabrak pembatas jalan, membuatnya keluar dari jalur. Fokus pada jalan, Pak Herman. Masih ada 2 mobil lagi, ujar Selfira sambil bersiap dengan pistolnya. Mobil kedua mendekat dari belakang, sementara mobil ketiga mencoba memotong jalan di depan mereka. Selfira membuka jendela di sisi kanan dan mulai menembak. Dor, dor. Beberapa tembakannya mengenai kaca depan mobil musuh, membuat pengemudinya kehilangan kendali sejenak. 2 selesai. Tinggal 1 mobil lagi, ujar Selfira. Astaga, Nona Farah. Itu luar biasa. Seru Pak Herman, terkejut melihat aksi gadis kecil itu. Farah, di sisi lain, sudah mempersiapkan alat kecil berbentuk tabung, lalu melemparkannya ke jalan tepat di depan mobil ketiga. Tabung itu meledak, mengeluarkan asap tebal yang membuat pandangan musuh terhalang. Itu, Farah. Tanya Selfira sambil terus menembak. Hanya alat sederhana untuk mengacaukan mereka, jawab Farah sambil memasang senyum kecil. Kita harus bekerja cepat sebelum mereka membawa bala bantuan. Pak Herman dengan lihai mengemudikan mobil, menghindari tembakan dan manuver musuh. Dor, dor. Namun, musuh yang tersisa mulai menembakkan lebih banyak, membuat situasi semakin genting. Farah, kita harus membuat mereka berhenti mengejar kita, ujar Selfira. Ada ide, sayang. Selalu ada, Ma, jawab Farah sambil mengambil sebuah perangkat kecil dari tasnya, lalu memasang perangkat itu di jendela mobil. Perangkat ini akan memancarkan sinyal pengacau untuk kendaraan mereka. Selfira mengangguk. Bagus. Lakukan. Farah mengaktifkan perangkat itu, yang segera memancarkan sinyal elektromagnetik ke mobil musuh. Mobil kedua mulai kehilangan kendali, mesin mereka terganggu oleh sinyal tersebut. Mobil itu akhirnya berhenti di tengah jalan, meninggalkan hanya 1 mobil musuh yang tersisa. Selfira dan Farah bersiap menghadapi mobil terakhir. Namun, sebelum mereka sempat melakukan serangan terakhir, Leon dan Tuan Anggara tiba dengan konvoi kendaraan mereka. Suara sirene kendaraan Leon menggema di udara, membuat musuh tersisa panik. Farah, Selfira, kalian baik-baik saja. Suara Leon terdengar dari perangkat komunikasi di dalam mobil mereka. Kami baik-baik saja, Om Leon, jawab Farah dengan nada santai. Tapi kulacak kalian terlambat. Kami hampir menyelesaikannya. Leon dan pasukannya segera mengepung mobil musuh yang tersisa. Dalam hitungan detik, musuh menyerah tanpa perlawanan. Selfira dan Farah keluar dari mobil mereka, terlihat tenang meski baru saja melewati situasi hidup dan mati.
Kalian luar biasa, ujar Leon sambil menatap Selfira dan Farah dengan kagum. Aku tidak tahu harus bangga atau khawatir. Jangan khawatir. Kami harus terbiasa dengan situasi seperti ini, jawab Selfira sambil tersenyum kecil. Selfira, Farah, kalian benar-benar luar biasa, ujar Tuan Anggara dengan nada bangga. Tapi lain kali, tunggu bala bantuan sebelum bertindak terlalu berani. Pria paruh baya itu menatap anak dan cucunya khawatir. Maaf, Glenva. Tapi kita tidak punya waktu untuk menunggu, jawab Farah dengan nada santai. Lagi pula, kami bisa mengatasinya. Leon, Selfira, dan Tuan Anggara hanya bisa tersenyum mendengar jawaban Farah. Meskipun gadis itu masih bocah, jiwa seorang agen sejati yang terlatih sudah melekat erat dalam dirinya. Sedangkan para pengawal itu menatap kagum ibu dan anak itu, mereka bergidik ngeri karena kemampuan mereka yang baru saja belajar beberapa bulan. Sudah mampu menghadapi musuh.